Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Asy-Syaikh al-Imam Al-Ghazali ya. Wa anwa'ul ghururi fi hadzal babi la tuhsa fi mujalladatin. Bahwa jenis-jenis tipuan dalam bab ini tidak dihitung di dalam, hampir tidak ditulis dalam berjilid-jilid, nggak bisa. Bab apa? Ya bab masalah tipuan terhadap asufia, orang yang pada lelakon ya. Oh, ini, ya itu kan yang namanya, ya kalau kita lihat pada kitab aslinya, kitab apa ini, Ihya Ulumuddin, itu kan cerita-cerita begitu. Oh, belum kitab-kitab sufia yang lain. Emang isinya cerita-cerita bagaimana inkisaf, bagaimana wusul, bagaimana alamul malakut dan seterusnya. Itu. Itu kata Imam Ghazali, nggak bisa tuh. Terlalu banyak sekali tipuan-tipuannya gitu ya. Makanya tipuan-tipuan ini ya luar biasa, kita juga nggak bisa menilainya ya. Kita sebelumnya ini ketika ada tajalli ya, dalam masalah tajalli. Allah bersifat tajalli itu ya, kalau mana secara harfi sih tajalli itu menampakkan diri. Tapi kalau Allah tidak bisa dilihat di dunia ya. Itu kan ini kan sebagai contoh, waktu Nabi Musa dipanggil oleh Allah ya kan untuk menemuinya, selama perjalanan 40 hari sampai di tempat sana, Nabi Musa malam berkata, qala rabbi arini anzur ilaik, kan ya. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, tunjukkanlah saya bisa melihat padamu. Itu. Qala lan tarani walakin zur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Itu. Allah bersabda, ya kan? Lantaroni, kamu tidak akan bisa melihat saya. Akan tapi coba lihat itu pada gunung. Kalau dia tetap pada tempatnya, fasafataroni, maka kamu akan melihat saya. Oh. Nah, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa su'aiqa. Dan dikala Allah bertajalli, Tuhannya itu bertajalli pada gunung, Allah menjadikan gunung itu hancur ya. Wa kharra Musa su'aiqa, dan Musa jungkel, semaput. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Setelah beliau sembuh, dia berkata, maksudnya Allah, tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Jadi kira-kira boleh tajalli Allah itu. Jadi ya ada alanya alam semesta ini ya bukti ada tajallinya Allah gitu. Ya hanya begitu susah. Wala'ala hadal qadara aidon al-aula ya tarkuhu. Ya barangkali kadar ini ya juga lebih utama ya tinggalkan aja lah gitu. Id asaliku la yahtaju ila sama'i min khairihi. Sebab yang namanya salik, orang yang sedang lelakon, kamu ngomong gitu ya, tidak butuh mendengar dari yang lainnya. Walladzi lam yuzikku la yantafi'u bihi. Orang yang tidak pernah merasakannya ya tidak bisa mengambil manfaat dengannya. Wah bisa main dan mendengarnya. Kayak orang Wahabi itu nggak percaya itu. Adanya gitu-gitu-gituan. Aduh, katanya khurafat, khayalan lagi. Aduh, orang Wahyu kata ilmu tasawuf juga ilmu mengada-ada. Gimana begitu ya? Ya karena ya kita mungkin orang Wahabi nggak ada yang jadi wali. Ya contoh adalah begini. Kita kan yang namanya manusia yang masih hidup kan empat. Empat itu yang di atas dua, yang di bawah dua, yang di atas tuh Nabi Idris, udah masuk ke surga hidup, dan Nabi Isa itu kan. Nah, yang di bumi ada dua, yaitu Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Nabi Ilyas itu ya waktu mau didatangi malaikat maut, beliau nggak mau mati. Saya nggak mau mati. Loh kenapa? Sebab kalau saya mati saya tidak bisa baca tasbih katanya. Oh gitu. Jadi ngomong lapor sama Allah, ya udah biarkan saja. Ya hidup sampai sekarang. Katanya setiap tahun musim haji ketemu dengan Nabi Khidir.
Lah kalau Nabi Khidir itu memang oleh Allah diperpanjang umurnya itu karena untuk mendampingi para aulia. Oh, juga ada setengah lagi riwayat bahwa Nabi Khidir itu umurnya panjang karena doa Nabi Adam. Bab Nabi Adam sudah mengetahui bahwa nanti akan terjadi bandang besar zaman Nabi Nuh itu. Nanti badan saya akan kelihatan. Oh, barang siapa yang mengurusi jasad saya doakan umurnya panjang. Nah itu. Jadi umurnya Nabi Khidir panjang itu karena doanya Nabi Adam. Allah alam. Nah itu kalau kita para orang Wahabi ngomong Nabi Khidir masih hidup, pasti nggak percaya itu. Kata Nabi Khidir udah mati sekian ribu tahun yang lalu. Kok gimana ya? Ulama ahli sunnah ya hampir semuanya lah. Aku bahwa Nabi Khidir masih hidup. Loh, kenapa orang Wahabi nggak percaya? Ya gampang ngomong gini lah. Nabi Khidir nggak mau menemui orang Wahabi. Udah itu aja kesimpulannya. Iya. Ya insya Allah aja orang-orang Wahabi nggak pada tuh pada ngimpi ketemu Nabi. Insya Allah nggak ada. Kalau orang Wahabi juga mimpi ketemu Nabi, wah ya jadi ahli sunnah wal jamaah akhirnya. Tinggalkan kewahabiannya itu. Nabi nggak mau menampakkan diri memimpikan kepada orang Wahabi. Dia sih punya keyakinan begitu. Soal benar atau tidak ya nggak jadi keyakinan, terserah saja. Punya kesimpulan begitu. Ya kenapa masa ulama Wahabi sepakat bahwa Nabi Khidir sudah meninggal? Ya karena nggak pernah ada yang datang Nabi Khidir yang nggak mau. Aduh, jidatnya pada gosong-gosong gitu. Ya itulah gitu. Waladil hamyudiku la yantafiu bihi wa bisa mainga. Barubama yastadiru bihi, bahkan ya bisa merugikan. Idyurisuhu dzalika dahsyatan min haitsu yasma'u ma la yafhamu. Karena itu bisa itu semuanya bisa meninggalkan atau mewariskan kedahsyatan gitu kan. Sekiranya dia mendengar apa, dan sekiranya dia mendengar tapi dia tidak paham. Aduh, yang alam sufi ya susah. Walakin la yakhlu asami'u min faidatin ma. Tapi ya tidak lepas si pendengar itu ya ada suatu faidah. Wa huwa ayasma. Faidahnya apa ya? Minimal dia mendengar lah ceritanya ya. Fala'alahu yamudduhu atau fiqa wa ya'lamu anal amra fawqa ma yadunnuhu. Ya. Barangkali Allah memberinya taufik. Kemudian dia mengetahui bahwa perkara masalah itu dia di luar apa yang dia duga. Wa yuqaddiru fi dzunihi al-mukhtasiri, dan dia bisa ngira-ngirakan dalam pemikirannya yang pendek ya, yang terbatas. Wa khiyalihi al-qasiri, dan juga hayalannya yang pendek. Wa judulihi al-muzakhrafi, wa jadil ta'ali, atau ikatan-ikatannya yang berhias. Wa yusaddiqu aidan bima yasma'u minal hikayat, dan juga terkadang juga dia membenarkan juga apa yang ia dengar dari hikayah-hikayah wal mukasyafat, dan mukasyafat allati akhbaru anha al-auliya'u lillahi ta'ala, yaitu yang diberitahu, dikabarkan oleh para aulia. Aulia Allah ya lillahi ta'ala. Iya, masa para wali bohong. Wali bohong. Wa man ghalabat alai syakwatuhu wa hatat khotiatuhu ya kadzaba bihadza ya orang yang dikalahkan oleh kesesatannya atau kesengsaraannya dan diliputi oleh kesalahannya, ya kadzaba bihadza, pasti dia membohongi ini. Para orang Wahabi pasti membohongi ini, nggak percaya gitu. Kama kadzaba bima sami amin qablu, sebagaimana ya dia membohongi dengan apa yang ia dengar sebelumnya. Wa saya'lamul ladzina dzalamu ayyamun qalabi yang qalibun, orang-orang yang zalim itu akan mengetahui ayyamun qalabi yang qalibun, di tempat balik mana
mereka akan kembali. Allah alam lah. Alam-alam sufia ya. Kita baca aja. Asinfur Rabiul. Lah ini golongan yang keempat. Ya, golongan pertama kan para ulama ya. Para ulama, terus para apa itu? Para ahli ibadah, terus sufia ya. Keempat ini ini arbabul amwal, ini orang yang para orang-orang konglomerat yang uangnya banyak. Aduh. Apa ya, ada tipuannya ya, ketipu juga mereka. Faminhum man yabni al-masajida waribatati wal qanatira. Di antara mereka orang yang membangun masjid-masjid dan juga ada ribat-ribat, benteng-benteng, wal qanatira dan terowongan-terowongan. Ya, pokoknya bisa belilah lah pondok pesantren, asrama-asrama apa saja contoh lah. Wa ya'muru bi ismihi alaiha, dan dia memerintahkan suruh menulis namanya di atasnya. Wah, masjid siapa namanya, nama si fulan. Masjid ada kan masjid nama-nama orang itu. Masjid Atin, macam apa lagi itu. Masjid, aduh lah banyak lah namanya nama orang itu. Wa huwa muridun bidzalika asoita. Apa sih yang dia inginkan? Kata masjid namanya nama dirinya. Ya, dia mengharapkan dengan itu ya asoita. Dapat nama, dapat suara, ya kan? Wa dzikra al-mukhallada fin nasi, dan penyebutan yang abadi di dalam manusia. Yang dikenal nama masjid atau lah. Masjid yang kita tahu ya, Masjid Tin di apa itu? Di Taman Mini. Orang kan dikenal. Oh, siapa sih Tin? Itu adalah istri Soeharto. Presiden kedua. Ya kan begitu. Aduh. Banyak lagi macam-macam itu. Tertipu dah nggak, ini tipuan. Aduh, tertipu ya. Aduh, naudzubillah min dzalika. Wayat mau ba'da dzalika fil maghfirati, dan dia mengharapkan setelah itu di dalam ampunan. Wa huwa khata'un wa hururun min wajah ini. Dia salah, itu salah, dan ini tipuan. Dari dua segi tuh. Akaduhuma annahu minal amwalil muktasabati bidzulmi wal khosbi wan nahabi. Aduh, naudzubillah ya. Bahwa itu bangun itu dari harta-harta yang dikasab dengan kezaliman, dengan gasab, dengan merampok, hasil korupsi lah gitu kan. Waradduha ila malakiha, dan mengembalikannya kepada pemiliknya, malaki ya, milkun ya, malak ya, miliknya. Apa wal imsaki an amsaliha aula bihi min zalik, wal imsaku min amsaliha ya aula bihi min zalik. Ya, menahan diri dari semacam-macamnya ya lebih bagus mereka min zalik dari itu. Tapi ya kita tadi tahu lah apa yang dalam hatinya ya. Wal wajusani juga anahum yuridu nabi arya wa sum'ata. Tuh, sungguhnya mereka mengharapkan dengan mencantumkan nama itu ya pamer dan sum'ah itu biar didengar. Hatta lau kallafu ayyung fiku dinaran ala maudin la yaktubuna alai asamihim la tasma'u bi nufusuhum. Hingga kalau mereka dipaksa-paksa itu kan untuk berinfak, so kalian berinfak 1 dinar aja di ala maudin, satu tempat, la yaktubuna alaihi asamihim, dan mereka yang memintanya itu tidak menulis di atasnya nama-nama mereka. La atas mau binuf, mungkin jiwa-jiwa mereka tidak mau menerima, diri-diri mereka tidak mau menerima. La atas mau binufusuhum, diri-diri mereka tidak mau menerima. Enggak, saya mau berinfak tapi bangun masjid tapi diberi nama saya. Kalau nggak beri nama saya, jangan, nggak usah, nggak jadi. Aduh, ini tipuan luar biasa. Naudzubillah ya. Wallahu ta'ala ya mutli'un alaihi. Sedangkan Allah Ta'ala ya yang mengetahuinya. Sawaun kutiba ismuhu aw lam yuktab.
Baik namanya ditulis maupun tidak tulis. Ya kenapa harus ditulis? Itu pertanyaannya. Fayu'alamu bidzalika anna qasdahu ar-riya'u wasum'atu la ghairu. Nah, bahwa tujuannya itu ya pamer dan sum'ah biar dipuji la ghairu, bukan tidak lainnya. Masalah. Wa firqatun ukhra amaluhum minal halal. Oh, tapi ada segolongan lain harta mereka dari halal, bukan dari hasil korupsi. Oh, banu biha al-masajida. Mereka membangun dengan harta yang halal itu masjid-masjid. Oh, apa? Zakhrafuha. Itu. Mereka menghiasi masjid-masjid ini. Oh, dihiasi dengan berbagai macam hiasan. Wa huwa maghrurun min itu juga ditipu, ketipu dari dua segi. Apa haduma annahu la'allahu taraka faqiran jayan fi jiwari. Jangan-jangan dia itu meninggalkan seorang fakir yang lapar di tangganya. Oh, huwa aula bidzalik. Dan dia kan lebih utama daripada untuk membangun masjid-masjid dihias berbagai macam hiasan dengan lampu-lampu yang kedap-kedip. Padahal di tangganya ada tangga yang fakir nggak bisa makan. Kok untuk menghias-hias masjid ya? Oh, ini kata Imam Ghazali itu tipuan, tertipu mereka. Masya Allah. Wal juga anahu yusghilu al-musallin ali sholati. Bahkan itu mengganggu orang-orang sholat, ya kan? Mengganggu orang sholat dari sholat bitikal nukushi wazakharifi. Dengan ukiran-ukiran dan kerlap-kerlip apalah. Zakharifi ya kerlap-kerlip atau apa bahasanya gitu ya. Kemewahan itu ya. Fa ghururuhum min haitsu innahu ra'a al-munkara ma'rufan. Maka tipuannya itu dari segi sungguhnya dia melihat kemungkaran itu kemungkaran, tapi sangkanya itu ma'rufan, satu kebaikan, padahal kemungkaran. Aduh, nah. Wa yadullu alaihi ma qalahu al-Hasan, dan ditunjukkan atasnya apa yang dikatakan oleh Al-Hasan radhiyallahu anhu qala lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin apa ayyabniya masjidal Madinah, beliau ingin membangun masjid Madinah ya. Atahu Jibril alaihissalam, mendatangi beliau Jibril alaihissalam, faqala ibnihi sab'ata adru'in tulan fis sama, bangunlah masjid ya dengan 7 zira, 7 kali 6 60 cm ya, berarti 3 meter berapa, 44 meter lebih ya. Tulan panjang, tingginya fis sama di langit. La tuzakhrifuhu wala tungkishu. Jangan kamu hiasi, itu kan. Dan juga jangan diukir-ukir. Nggak tahu masjid yang mana yang kayak. Kalau masjid yang sekarang sih wah mewah, banyak ukir-ukirannya, banyak apa itu, makanya marmer yang warnanya luar biasa asli ya. Seperti di Rodo itu kita lihat, nggak tahu dia masjid yang mana ini. Atau mungkin zaman Nabi ya nggak begitu ya. Setelah nggak tahu sejarahnya gimana itu. Sekarang kan Masjid Nabawi, yang asli maksudnya yang di samping makbarah Nabi itu kan masjidnya ya. Itu kan mewah sekali itu. Nggak tahu kalau oleh khalifah-khalifah sekarang ya, zaman Nabi ya nggak begitu gitu loh. Nggak dihias juga tidak diukir. Wa ala jumlati secara global salam luruh fa kullu man anfaqa malan ala miskinin au fakirin au maudin fihi khairun, maka setiap orang yang menginfakkan harta untuk orang miskin atau orang fakir atau untuk tempat yang di dalamnya ada kebaikan ya, masjid, musola, pondok ya, madrasah, fal yutalib nafsahu, seterusnya dia meminta dirinya, dijak ngobrol dulu dirinya, hai diriku, hal tasmahu bil ikhfa, apakah
kau memperkenankan dengan disembunyikan, wahai ya diriku. Aduh, tanya dulu. Fa ilham tasma ya fa'al ala fihi riyaun wa iradatu sum'atin. Kalau dia dirimu itu tidak memperkenankan, ya jangan-jangan di dalamnya ada riya dan ingin sum'ah. Aduh, na'udzubillah. Tanya dulu, introspeksi dulu ya. Fa in qulta famal hilatu ba'da hadzal ta'zim. Kalau mengatakan, terus bagaimana rekayasanya, menghelahnya setelah pengakuan ini? Fa innaka dzakarta anna jami'a hadil firaq farkun firaq la takhlu an anwa'il ghurur. Dengan kau jika kamu ingat bahwa semua golongan-golongan ini ya tidak bebas dari macam-macam tipuan. Aduh, setan itu luar biasa. Kadang yang bikin tipu kan setan. Barang setannya itu yang namanya setan itu. Apa setan itu bisa manusia, bisa jin, itu kan. Nah iya, tadi manusia yang hidup 4 ya. Kalau jin yang masih hidup siapa? Ya cuma iblis. Iblis kan punya pasukan. Iblisnya ada berapa? Kita udah ngomong kan jumlah jin itu 10 kali lipat jumlah manusia. Jin juga ada yang mati. Ada manusia lahir 1, jin lahir 10. Ya kalau yang mati 1 ya mati 10. Kayak begitu. Ini hadisnya banyak tentang itu ya. Nah sekarang kalau misalnya jumlah jin berapa ya? Tinggal dikali-kali lipat aja. Konon katanya jumlah penduduk bumi ini adalah 7,5 miliar. Itu jumlah penduduk bumi 7,5 miliar. Jadi jinnya berapa? Ya kalikan 10 saja. 75 miliar itu. Nah, terus yang jadi iblis berapa? Ya wallahualam, ya tahu. Nah, itu iblis masih hidup. Nah, sebab setelah iblis itu dilaknat oleh Allah, dia akan jadi orang kafir dalam masuk neraka. Dia saya terima, nggak apa-apa masuk neraka juga. Tapi izinkan saya untuk menggoda Bani Adam biar masuk bersama saya bareng-bareng neraka, ya kan? Sampai bersumpah, la uwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Akan saya goda mereka itu. Min ibadika. Seluruhnya ila ibadikal mukhlasin. Ila min ibadikal mukhlasin, kecuali ya dari hamba-hamba yang mukhlas. Yang mukhlas sudah jadi para auliya al-muqarrab ya. Aduh, para nabi, para auliya. Itu. Iya, iblis masih kapan matinya iblis itu? Kan tadinya kan iblis meminta wa'udhirni ila yaumi yub'atsun, itu kan. Tangguhkanlah saya mau, enggak apa-apa, neraka juga. Tapi orang tangguhkan saya sampai hari mereka dibangkitkan dari kuburan. Pengennya di kuburan pun masing-masing goda dia. Enggak bisa sama Allah. Ila yaumin waqti maklum, waktu yang ditentukan kapan ya Allah, menjelang kiamat atau kapan. Iblis. Aduh, ya iblisnya menggoda tuh yang. Ya kalau yang namanya setan jin menggoda kita kemudian tidak berhasil, dia perantaraan dengan yang lainnya, dengan manusia lagi. Kalau yang digoda itu laki-laki punya istri, istrinya digoda. Itu suami kamu gini, jangan boleh. Istrinya, aduh. Jadi lebih dahsyat setan manusia itu. Kadang kita enggak terasa ya. Aduh, innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya setan itu musuh yang jelas. Musuh yang jelas. Kebanyakan orang enggak ngerti setan itu apa. Aduh. Katanya setan diciptakan dari api. Wah, kacau itu. Ya setannya kalau dari jin. Oh, setannya setan manusia. Oh, aduh. Udahlah. Terus fa in qulta famal ailatu ba'da hadza ta'zim fa innaka dzakata anna jami'a hadil firaq la tahlu an anwa'il ghurur. Bahwa semua golongan-golongan ini tidak lepas akan dari macam-macam tipuan. Fal jawabu annahu law sahha minkal hawa. Ya, itu kan arsadta lil ursidta ilal hiyali. Ya, kalau benar
sah darimu hawa kayak itu. Ya ursid lil hayali, maka kamu dapat petunjuk untuk merekayasa. Wa innahu layasirun. Nah, itu mudah. Tapi ya alaman yassarahullahu alaihi. Mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Ya gitu. Makanya makanya kita minta pada Allah. Dan minta aja nggak mau, gitu kan. Minta. Pengen nggak bakhil ya minta, pengen nggak malas ya minta sama Allah, ya Allah hilanganlah kemalasan hariku. Aduh gitu. Men jadi orang yang pintar tambah ilmunya ya minta. Aduh. Minta sambil berusaha, begitu. Gitu. Faman yaqdiru ala istikhraji dhahabi wal fiddati minal ma'adini wastis'adil huti min a'maqil bihar wastinzalil toiri minal hawa. Orang yang mampu untuk mengeluarkan emas dengan menjulang itu kan, wal fiddati dan perak itu kan, dengan galinya dibor dari tambang-tambang, dan juga wastis adil huti, juga mengapungkan atau mengambil ikan-ikan dari kedalaman lautan, watinzalit toiri minal hawa, dan juga menurunkan burung dari hawa, bisa menurunkan burung, diburu, ditembak segala macam kan, ya itu aja bisa. La ya'jizu amma huwa ahwanu minhu. Nah, dia tidak kerepotan, tidak sulit dari apa yang lebih ringan darinya gitu. Iya, itu juga bisa yang lebih ringan. Nah, ya bisa lah. Ya. Faida arafa ilal a'mali. Nah, kalau dia mengetahui bahwa keresahan-keresahan amal-amal, wa alima annama sabaqa dzikru minar riya, bahwa dan mengetahui bahwa apa yang telah lewat penyebutannya dari riya, walja, wasoid, finnas, pamer kedudukan dan suara, ya kan, dikenal oleh orang, la yabqa, tidak akan kekal, bal al mautu yatwi kulladalik, bahwa mati itu akan meliputi semua itu. Dunia juga mati juga. Ada orang lupa mau mati. Aduh. Apalagi umurnya sudah 70 ya. Tinggal datang malaikat maut saja. Ya kalau boleh sih nanti datang malaikat maut seperti Nabi Ilyas. Nanti dulu malaikat maut. Oh, saya jangan dicabut dulu ruhnya. Oh, loh, ngapain dong? Nggak mau cabut dulu. Masih banyak pekerjaan. Oh, Nabi Ilyas tuh enggak jadi mati, baca tasbih terus. Saya masih banyak kerjaan, mau bangun pesantren di luar Jawa, ngajak alumni-alumni biar mau. Gitu nawar. Aduh, bisa nawar nggak ya? Alah, terserah Allah saja lah. Syukur-syukur bisa menawar. Aduh, belum banyak pesantrennya di luar Jawa, banyak alumni-alumni yang belum pada mau berjuang. Tolonglah beri kesempatan saya tambah umurnya, gitu. Ya tapi jangan lupa, khairukum man tola umruhu wa katsura amaluhu. Sebaik-baik kalian orang yang panjang umurnya dan banyak amalnya. Umurnya panjang, amalnya gitu-gituan saja, bolak-balik. Aduh, naudzubillah ya. Cari uang untuk makan, makan untuk cari uang. Kenapa kamu cari uang? Untuk makan. Kenapa kamu makan? Untuk cari uang. Aduh, apa iya begitu? Aduh, naudzubillah lah. Balik ujung-ujungnya sih, balik bal al mautu yatri kula dalik. Wa alima nafsuhu wa alima nafsahu wa dullahu, dan dia mengetahui dirinya dan kerendahannya, kehinaannya. Wa arafa rabbahu wa izzatahu wa jalalahu, dan dia mengetahui Tuhannya dan kebesaran dan kemuliaannya, ya kemuliaan kebesarannya. Wa dunya wa apa? Dan mengetahui dunia wa annaha darul ghurur wa annaha darul ghururi, dan dia mengetahui dunia bahwa sungguhnya dunia itu adalah rumah tipuan. Wal akhiratu wa anna darul hayawan,
bahwa akhirat itu adalah rumah yang hidup, bukan rumah binatang. Hayawan ini yang rumah yang hidup, yang kekal. Halo dunia, aduh. Kalau dunia kan bubar. Famalahu la ya'malu bi amalin lillah. Famalahu la ya'malu bi amalillahi. Maka baginya tidak mengamal bi amalillahi wa yaqtadizu min afatihi. Dia tidak famalahu la ya famalahu tidak baginya la ya'malu bi amalin lillah. Maka ya tidak ada baginya untuk tidak ngamal dengan amal hanya untuk Allah. Wa yaqtarizu min afatihi, dan juga menjaga diri dari bahaya-bahaya ngamal bukan untuk lillah. Kalau kita berjanji inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fa in qulta famal ladzi yakhafu alaihi ba'da dzalik. Itu kan. Nah, terus apa yang ia takuti setelah itu? Nah, faqulu, saya jawab, ya khafu alai ayyatasallatu alaihi syaitan. Ini dia takut dia dikalahkan oleh setan. Itu semuanya tadi yang kita lewati kan, artinya itu kan afat-afat atau ujian-ujian yang dalam internal dirinya. Sudah internal dirinya begitu, punya syahwat, punya ghadab, punya riya, punya pamer segala macam. Di luarnya ada lagi yang eksternalnya setan itu. Ini apalagi setannya berkolaborasi dengan sifat-sifatnya yang jelek. Sudah semakin bablas. Naudzubillah lah. Tuh ya sudah, yang dia takutnya setan. Fayaqulu anta rajulun salimta min hadil afat. Kalau setan ngomong begitu, kamu seorang yang telah selamat dari afat-afat ini, sudah berakhlak yang bagus ya. Wajibu alaika anta du'a al khalqa ila dzalika wa tusyahum. Setan ngomong begitu, kamu harus mengajak orang-orang tuh untuk itu dan memberi menasihat mereka. Wahada da'bu syaitan. Inilah jalannya setan. Grumetannya setan, langkahnya setan. Itu padahal dirinya belum kan, katanya dianggapnya udah baik. Setan diikutin, dilawan aja, nyerang terus. Wa faina man ista'sa alaihi fid dunya jauh min kibaliddin. Sungguhnya orang yang ista'sa mengajak maksiat kepadanya di dunia. Man ista'sa alaihi fid dunya ya jauh min kibaliddin. Dia mendatanginya dari arah agama, bukan dunia saja, agama. Iya, faqad dzakarna syara'itul wa'dhi wan nushi. Kita telah menyebutkan ya syarat-syaratnya berdakwah, memberikan mau'idhah dan nasihat. Fa in wajada nafsahu ahlan ba'da istimali tilka syara'id. Kalau dia menemukan dirinya itu ahlan, level ya kan, atau bisa itu kan untuk menggunakan syarat-syarat itu, ya fa'ala dzalika, maka dia mengerjakan itu, berdakwah muwafaqan. Fa'ala dzalika muwafaqan, hale dapat taufik ya dari Allah insyaallah taala. Wallahu a'lamu bissawab.